Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikriatul Marani Fitri, NIM 3518027. Di sini saya akan memaparkan mengenai proposal skripsi untuk tugas keluarga Islam ideal yang berjudul Pelaksanaan Bimbingan Konseling Islam, Hak dan Kewajiban Istri dalam perspektif Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Desa Gendon, Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan. Langsung saja, yang pertama yaitu mengenai pandangan umum. Yang pertama itu ada bahwasanya Allah itu kan menciptakan manusia berpasang-pasangan secara naluri kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan itu keduanya pasti saling membutuhkan. Naluri itu merupakan hal yang wajar dan harus didukung oleh pihak keluarganya agar mereka mampu membangun rumah tangga yang ideal dan sesuai dengan syariat agama Islam. Dalam berkeluarga, hubungan suami istri itu memiliki pengaruh yang besar bagi kehidupan rumah tangga mereka. Maka keduanya itu seharusnya memperhatikan dan menghindari hal-hal yang dapat menyebabkan kesalahan dan kerusakan terhadap keberlangsungannya hubungan suami istri tersebut. Lalu adanya perkawinan maka akan ada suatu konsekuensi yang harus ditanggung oleh keduanya, yakni dengan lahirnya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pasangan, baik istri maupun suami. Beberapa inti dari ketentuan menurut Al-Quran dan hadis, yakni suami itu janganlah mencari-cari kesalahan istrinya yang bermaksud hendak mengambil sesuatu yang pernah diberikan untuk istrinya. Nah, dalam hari ini saya itu tertarik untuk mempelajari, menulis, dan mengambil judul ini, yakni judul tadi Pelaksanaan Bimbingan Konseling Islam, Hak dan Kewajiban Istri Perspektif Rasulullah SAW di Desa Pekandon, Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan. Alasan peneliti memilih judul ini yakni dengan perspektif Rasulullah, karena kita itu kan sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang tentunya selalu menantikan syafaatnya kelak di hari akhir, dan juga para nabi itu kan merupakan teladan kita dan sekaligus menjadi imam kita. Nah, dengan beberapa rumusan, di sini ada 3 rumusan. Yang pertama ada apa saja hak dan kewajiban istri terhadap keluarga menurut perspektif Rasulullah SAW. Yang kedua itu ada bagaimana sih realita di lapangan tentang aplikasi hak dan kewajiban istri. Dan yang ketiga, apa saja upaya yang dilakukan oleh konselor dalam layanan konseling Islami yang digunakan oleh konselor dalam menyelesaikan permasalahan keluarga yang belum mendapatkan hak dan kewajiban dari istrinya secara penuh. Nah, di sini akan saya bahas satu persatu. Yang pertama itu ada apa sih hak dan kewajiban istri terhadap keluarga ya menurut perspektif Rasulullah SAW. Nah, definisi hak sendiri itu adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum dilahirkan. Sedangkan kewajiban itu adalah sesuatu yang wajib atau harus dilaksanakan. Nah, dalam hal ini ada keharusan. Keharusan di sini itu sesuatu hal yang harus dilaksanakan. Dalam berkeluarga, salah satu cara membangun dan menjaga keharmonisan suami istri itu adalah pelaksanaan hak dan kewajiban antara setiap anggota keluarga dalam rumah tangga. Di sini ada hak istri atas suaminya itu dapat kita menjadi 2 kategori, ada hak materi dan ada hak non materi. Nah, hak materi itu di sini ada mahar, terus nafkah, dan yang ketiga itu ada diperlakukan secara baik. Nah, yang pertama itu mahar. Mahar itu terdapat dalam surat An-Nisa yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa atun nisa asadqatihinna nihlah fa in dhibna lakum an syai'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a.
Nah, yang intinya itu secara umum ayat ini tuh mengandung kalimat yang mengarah pada perintah bahwasanya mewajibkan bagi seorang muslim laki-laki suami ya untuk membayar mahar kepada istrinya karena sudah menjadi hak seorang istri untuk mendapatkannya. Nah, yang kedua itu ada nafkah yang terdapat pada surat At-Talaq ayat 7, dan yang ketiga ada diperlakukan dengan baik. Di sini terdapat dalam surat An-Nisa ayat 19. Lalu hak non materi, tadi kan hak materi, ini yang kedua itu ada hak non materi. Hak non materi itu yang berkaitan dengan kewajiban suami selain pada pemenuhan nafkah lahir ya, pemenuhan materi tadi ya, seperti menggauli istri dengan baik, berlemah lembut kepada istri, bercanda dengannya dan menghormatinya, lalu bercengkrama pada malam hari dengan istri, mengajarkan masalah agama dan mendorong melakukan ketaatan. Selanjutnya ada tidak menyakiti dengan memukul mukanya atau mencelanya. Terus ada menjaga kehormatannya dan lain-lain. Nah, kewajiban istri kepada hal-hal yang lebih mengutamakan kerja batin merupakan pembagian peranan yang proporsional yang sesuai dengan fitrah dan karakter istri yang lemah dan dalam segi fisik dibandingkan dengan suami. Nah, di sini kan tadi ada hak itu ada dua, hak materi dan non materi. Lanjutnya ada kewajiban itu ada menggauli suaminya secara layak, taat dan patuh kepada suami selama suaminya itu tidak menyuruh dalam hal perbuatan maksiat ya. Yang ketiga ada menjaga dirinya dan menjaga harta suaminya bila suaminya sedang tidak berada di rumah. Ada menjauhkan dirinya dari sesuatu yang tidak disenangi oleh suaminya. Yang kelima itu ada menjauhkan diri dari memperlihatkan muka yang tidak enak dipandang dan suara yang tidak enak didengar. Lalu ada upaya konseling keluarga dalam memenuhi hak dan kewajiban istri. Dari segi terminologi itu, konseling keluarga atau family counseling itu merupakan upaya bantuan dan bimbingan yang diberikan oleh konselor kepada klien atau kepada individu anggota keluarga melalui sistem keluarga. Nah, melalui sistem keluarga ini dalam rangka pembenahan komunikasi keluarga agar potensinya berkembang seoptimal mungkin dan masalahnya dapat diatasi atas kemauan membantu dari semua anggota keluarga berdasarkan kerelaan dan kecintaannya terhadap keluarga. Selanjutnya ada kesimpulan. Nah, jadi dalam berkeluarga itu salah satu cara membangun dan menjaga keharmonisan suami istri itu adalah menjalankan hak dan kewajiban antara setiap anggota dalam rumah tangga. Keharmonisan rumah tangga itu mustahil bisa tercapai tanpa adanya kesadaran dan kepedulian dalam melaksanakan kewajiban untuk mewujudkan hak pasangannya. Bila terjadi ketimpangan di mana hak lebih ditekankan atau lebih luas dari kewajiban atau sebaliknya, niscaya akan tercipta ketidakadilan. Nah, di sini ada sarannya itu dengan masih banyaknya istri di desa Pegadun yang belum terpenuhi hak dan kewajibannya, maka perlu adanya konseling Islam mengenai hak dan kewajiban istri dari perspektif Rasulullah pada para istri dan juga tentunya untuk suaminya, agar kedua pasangan itu saling memahami, saling mengerti dan menjalankan hak dan kewajibannya sebagai sepasang suami istri. Karena jika keduanya itu sudah terpenuhi, maka mereka itu akan semakin harmonis, akan semakin penuh cinta, dan pastinya itu sakinah mawaddah warahmah, amin ya. Dan kritik-kritik itu dan terakhir ada dengan melihat fenomena pernikahan yang terjadi di desa Pegadun, bahwasanya masih banyak para istri yang belum terpenuhi secara penuh ya dalam hak dan kewajibannya, yang disebabkan oleh faktor ekonomi, bisa faktor ketidaktahuan istri ataupun suami mengenai mengenai materi ya tentang hak dan kewajiban istri. Karena selain itu juga ada perjodohan ya, itu juga menjadi salah satu faktor penyebabnya yang tidak sukarela dalam menjalankan hak dan kewajibannya. Karena salah satu dari keduanya ada yang tidak mau menerima dengan ikhlas, maka dari itu tidak terlalu memperdulikan
baik hak dan kewajibannya untuk dijalankan. Baik, begitu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.